Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang alat ukur kinerja pasar modal dengan nama-nama kelompok Febri Dwi Astuti, Nabila Anjasari, Mir'atu Zakia, dan Jenia Lutfianti. Alat ukur kinerja pasar modal terdapat 2 indeks harga saham, yaitu indeks harga saham individual dan indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham individual atau yang kita sebut dengan IHSI itu adalah indeks yang hanya menunjukkan perubahan dari harga saham suatu perusahaan. Indeks tersebut tidak dapat mengukur harga dari suatu saham perusahaan apakah mengalami perubahan, penurunan, atau kenaikan. Atau dengan kata lain bahwa indeks ini adalah suatu nilai yang berfungsi untuk mengukur kinerja suatu saham tertentu terhadap harga dasarnya. Yang kedua, indeks harga saham gabungan atau yang kita sebut dengan IHSG itu adalah indeks yang menunjukkan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di bursa efek. Indeks jenis inilah yang paling banyak dipakai sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. IHSG ini dapat digunakan untuk menilai situasi pasar secara umum atau mengukur apakah harga saham mengalami suatu kenaikan atau penurunan. Indeks harga jenis ini melibatkan semua harga saham yang tercatat di bursa. Indeks harga saham individual IHSI. Pengertian kinerja pasar modal. Kinerja pasar modal adalah prestasi suatu perusahaan di bidang pasar modal. Kinerja pasar modal menunjukkan sebuah totalitas, sebuah akumulasi resultan dari keseluruhan kinerja masing-masing saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Alat ukur kinerja pasar modal. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku pas saham. Menurut Hanafi 2004, rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan relatif terhadap nilai bukunya. Indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai indikator pergerakan harga saham di BEI. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Perhitungan IHSG. Rumus IHSG, indeks sama dengan nilai pasar atau nilai dasar kali 100%. Nilai dasar dalam IHSG adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali dengan harga pada hari dasar. Nilai pasar dalam IHSG adalah kumulatif jumlah saham yang tercatat dikali dengan harga pasar. Berikut ini cara mencari nilai pasar. Rumus nilai pasar. Nilai pasar sama dengan P1 Q1 plus P2 Q2 plus PQ plus QN. Keterangan P sama dengan harga yang terjadi untuk emiten ke I. Q sama dengan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung indeks untuk emiten ke I. N sama dengan jumlah emiten yang tercatat di bursa efek. Contoh soal. Nilai pasar seluruh saham yang beredar di pasar modal saat ini adalah sebesar 100 miliar. Nilai dasar ini adalah 25 miliar. Nilai IHSG-nya adalah IHSG sama dengan 100 miliar dibagi 25 miliar kali 100%. Hasilnya 400%. Fungsi IHSG yaitu salah satu fungsi utama dari IHSG adalah untuk menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan pasar investasi secara nasional.
Pergerakan IHSG bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Faktor yang menyebabkan perubahan IHSG adalah faktor eksternal. 1. Faktor kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik turunnya harga saham, misalnya naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. 2. Naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia dan nilai ekspor-impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 2. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs. Sebab hal ini akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional dan secara otomatis juga mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Sebagai contoh kasus adalah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga seringkali melemahkan harga-harga saham indeks harga saham gabungan. 3. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat memengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Contoh dari kebijakan pemerintah yaitu yang menimbulkan volatilitas harga saham seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal atau PMA, dan lain sebagainya. 3. Faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turun harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi. Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu. Tujuan mereka baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Hal ini sering disebut dengan rumor. Faktor internal terdiri dari faktor fundamental perusahaan, aksi korporasi perusahaan, dan proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Kesimpulan 1. Alat ukur kinerja pasar modal berarti indikator yang digunakan untuk melihat kondisi pasar modal perusahaan pada periode waktu tertentu yang berbeda dari kondisi sebelumnya, di mana kinerja ini diukur dengan rasio pasar. 2. IHSI merupakan suatu nilai yang berfungsi untuk mengukur kinerja suatu saham tertentu terhadap harga dasarnya. Ketiga, IHSG digunakan untuk melihat perubahan harga saham secara keseluruhan di pasar. Kenaikan dan penurunan harga saham di bursa dapat dilihat dari penurunan dan kenaikan IHSG. 4. Bila IHSG berada di atas 100, berarti kondisi pasar sedang dalam keadaan ramai. Sebaliknya, jika IHSG berada di bawah angka 100, maka pasar dalam keadaan sepi atau lesu. Bila IHSG tepat pada angka 100, maka pasar dalam keadaan stabil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.